آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para pengurus DKM dan seluruh para asatidz dan orang tua serta para guru sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahannya untuk guru-guru kita, untuk para asatidz kita, untuk para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian surah Nabawiyah. Yang mana di pekan sebelumnya telah kita bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah. Bagaimana para sahabat baik dari Muhajirin dan Ansor mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyambutan yang luar biasa. Sebabkan tentu kerinduan dan kecintaan yang besar, mendalam dan ikhlas dari hati mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada risalah al-Islam yang dibawa dan diutus dengannya baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi ke dalam kota Madinah. Kemudian sampailah Nabi di sebuah tempat yang kita sebutkan di pekan sebelumnya. Nabi menaiki seekor unta berwarna putih. Kemudian unta tersebut, banyak dari sahabat Muhajir dan Ansor meminta Nabi untuk berhenti di tanahnya atau di kediamannya. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi akan memilih tempat, apakah itu dijadikan tempat tinggal ataukah itu dijadikan masjid, sebagaimana informasi yang mereka dapat sebelumnya bahwa Nabi telah membangun sebuah masjid di Kuba. Jadi mereka sudah dapat informasi tersebut dan mereka tahu ini Nabi akan membangun masjid di Madinah. Maka Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat, biarkan unta ini fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini, sesungguhnya unta ini sudah diperintahkan. Dan unta tersebut pun berhenti di sebuah tempat milik atau diurus oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki, dia juga mengurus dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhaib. Dan maka diizinkanlah tempat tersebut untuk dijadikan masjid. Dan juga nanti Nabi SAW akan membangun hujurat atau ghurfah-ghurfah tempat tinggal buat istri-istri beliau SAW. Maka dipilihlah tempat tersebut. Jadi unta tersebut duduk, ya, kalau unta duduk itu kan disebut juga dengan istilahnya itu mabrok gitu, mabrok. Jadi unta duduk namanya barokah, itu arti unta duduk. Ini juga pernah dibahas mungkin yang suka kita bilang mabruk, mabrok, mabruk itu punya makna berkah, punya makna kedua itu unta duduk gitu. Kalau dikaitin ya mungkin bisa dikaitin gitu. Kenapa unta duduk disebut tadi mabrok gitu, berkah? Karena seakan-akan unta tersebut nggak duduk di tempat, kecuali di tempat itu nanti unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unta tersebut nggak duduk di suatu tempat kecuali tempat itu nanti jadi tempat yang berkah. Jadi wallahu a'lam, mungkin ada kaitan. Maka dipilih tempat tersebut, jadilah masjid. Para sahabat semua membangun masjid tersebut. Dan Nabi yang pertama kali meletakkan batu yang pertama. Dan di antara para sahabat disebutkan sahabat yang pertama kali membantu Nabi di situ bernama Ammar bin Yasir. Disebutkan dari riwayat Ammar bin Yasir mengambil batu sampai kepada ada satu batu yang Ammar bin Yasir kesulitan ngambil batu tersebut sampai dilelah, sampai dia begitu capek, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada batu, ini bukan di perang Khandaq, di ketika membangun Madinah. Kemudian Nabi mengatakan Ammar bin Yasir, wahai Ammar bin Yasir, yang bikin kamu sulit bukan batu itu, tapi suatu ketika nanti kamu akan diperangi dan terbunuh oleh sekelompok perompak. Jadi ada nubuah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir bahwa dia nanti akan mati syahid di situ. Dan itu bukan menjadi
ketakutan, kesedihan. Justru kabar gembira sebetulnya kan, bahwa sahabat saya akan menjadi salah seorang yang mati syahid nanti. Itu Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir ini salah seorang sahabat yang pertama kali membantu Nabi dalam membangun Masjid Nabawi itu. Kemudian para sahabat seluruhnya ikut membantu. Dan disebut juga ketika mereka membantu Nabi, mereka sambil kita bilang sambil bernasyid atau bersenandung gitu. Mereka mengatakan disebutkan terjemahannya, bagaimana mungkin kita duduk-duduk saja sedangkan Nabi bekerja? Kalau begitu kita ini termasuk orang-orang yang tersesat. Kayak begitu terjemahan. Sebutkan di sini, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal 'amalu mudalladu. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal 'amalu mudalladu. Jadi semacam dibilang apa itu? Sekarang lagi ramai syair gitu ya. Syair dalam bentuk rajas begitu. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal 'amalu mudalladu. Itu disebutkan sama para sahabat. Kemudian Nabi melanjutkan dengan la 'aisha illa 'aishatal akhirah Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Jadi ketika mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, Nabi mengingatkan mereka dengan akhirat. Itu juga sebetulnya nasihat buat kita semua. Ketika kita mungkin lelah dalam bekerja, lelah dalam beribadah, lelah dalam sholat, lelah dalam tilawah Quran, lelah dalam berzikir, bermajlis ilmu. Ingat Nabi bilang, la 'aisha illa 'aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya wa inna darul akhirah lahiyal hayawan wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innal akhirata lahiyal hayawan. Hayawan bukan hewan. Hayawan artinya kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya darul akhirah itu adalah maksudnya kehidupan dan tempat tinggal akhirat. Lahiyal hayawan, sesungguhnya itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan itu kan berarti apa? Kehidupan bernapas, kita merasakan, kemudian juga kita merespon, kita merasakan kenikmatan, kita melihat, kita mendengar, kita berbicara, kita berinteraksi, itu kehidupan. Berarti interaksi kita, makan minum kita, kemudian juga aktivitas kita di dunia ini bukan yang sesungguhnya. Allah mengatakan la'ibun wa lahwun gitu. Permainan dan lahwun, senda gurau, kebanyakannya begitu. Kebanyakan la'ibun wa lahwun, hal yang tidak bermanfaat. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka ketika kita lelah, ya itulah ingat nanti. Ingat akhirat, ingat surga, ingat istirahat yang sesungguhnya nanti, gitu kan. Para ulama menyebutkan itu nggak ada bahkan istirahat itu bukan ketika salah satu kaki masuk surga, tapi ketika kedua kakinya, gitu kan. Umar bin Khattab kalau udah dua kakinya masuk surga, baru masuk ke dalam surga, baru dia merasa tenang. Subhanallah. Begitu berarti belum sampai ke surga, belum ada waktunya istirahat. Lelah, capek kita itu niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan juga tentang akhirat, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, gitu kan. Oh, nanti penduduk surga ketika masuk surga mereka mengatakan yang pertama, banyak mereka mengatakan alhamdulillah. Di antara alhamdulillah yang mereka katakan, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Kesedihan apapun bentuk kesedihan itu, sudah hilang semua kesedihan. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli, yang menghalalkan kami surga. Surga saat ini apa halal buat kita juga? Belum kan? Kalau Allah sudah izinkan masuk dalam surga, masuk dalam surga,
Surga halal buat kita saat ini? Belum tahu kita. Ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya, kata penduduk surga, di dalamnya kami tidak merasakan keletihan dan kami juga tidak merasakan capek. Sama sekali nggak ada capek, nggak ada letih di surga. Subhanallah. Itu di surga. Berarti kalau di dunia gimana? Sebaliknya banyak kelelahan, banyak keletihan, banyak capek gitu. Mudah-mudahan seluruh letih kita, capek kita tadi untuk akhirat insya Allah. Jadi itu yang Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika mereka bekerja. Sampai terbentuklah Masjid Nabawi yang disebutkan kemarin. Kemudian setelah terbentuk masjid, kemudian banyak peristiwa yang terjadi. Di antara yang terjadi adalah Nabi SAW di awal-awal datang ke Madinah ini, ketika membangun masjid, sebetulnya di membangun masjid itu tujuannya bukan buat ibadah saja di situ, tapi untuk mengikat seluruh masyarakat Muslim Madinah. Jadi mereka punya center di dalam kota mereka, jadi pusat pendidikan, pusat ibadah, pusat disebarkan ilmu. Karena Nabi jelas nanti Nabi kalau mau menyampaikan khutbah, menyampaikan informasi penting di masjid. Di masjid, bahkan di masjid pertama Nabi bangun itu Nabi punya pelepah kurma, punya pelepah kurma dan batang kurma, Nabi berkhutbah di situ, bersandar di batang kurma tersebut. Cukup lama, ketika Muslim makin banyak, yang belakang udah sulit melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada salah seorang sahabat, kebetulan dia tukang kayu. Kemudian dia bikin mimbar. Ini nggak, sebelumnya Nabi pakai nyender aja di batang kurma. Kemudian sahabat ini inisiatif, dia punya inovasi, dibikin mimbar dengan 3 anak tangga. Gitu kan. Kemudian dibuat, kemudian Nabi gunakan itu. Udah, akhirnya sahabat yang belakang melihat Nabi semua. Suara makin jelas, makin terlihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat disebutkan bahwa batang kurma tersebut menangis gitu. Nabi batang kurma menangis gitu kan. Kemudian Nabi sebutkan bahwa nanti Allah akan letakkan kamu di surga. Subhanallah. Jadi masjid itu atau disebut dalam Al-Quran bait juga. Masjid disebut juga bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya bait yang pertama Allah letakkan buat manusia disebut Baitullah. Allah letakkan buat manusia, dan bait itu maknanya di antara rumah, dan makna bait juga itu sesuatu yang merekatkan dan mengikat antara satu dengan yang lain, namanya rumah. Rumah itu nggak disebut rumah kalau kagak ada hubungan antara keluarga. Home gitu, home sama house itu rumah, tapi kalau home berarti ada ikatan kekeluargaan, ada ayah, ada ibu, ada ikatan kekeluargaan, baru disebut bait home gitu. Kita bilang kan. Dan fungsi di antara fungsi masjid itu untuk mengikat tadi antara seluruhnya, antara masyarakat, antara yang miskin dengan yang kaya, kemudian zaman tersebut itu diikat dengan masjid itu. Semua terikat, semua terhubung, semua saling berinteraksi di masjid itu. Jadi pusat. Makanya kalau kita lihat ya, masjid itu betul-betul berada di tengah dari kota itu. Tengah di kota tersebut. Kalau kita lihat posisi misalkan Ka'bah itu ya, itu Ka'bah posisi bukan berada di pinggir bukan berada di pinggir laut begitu kan. Sekarang kan orang membangun apapun ya paling enak di pinggir laut, tapi Ka'bah berada lumayan jauh dari Jeddah itu ya. Jauh, itu berada di situ. Enggak persis di tengah-tengah Jazirah Arab, tapi dia berada di sentral di situ. Dan Ka'bah itu nanti mengikat seluruh bangsa Arab, seluruh suku Arab diikat sama Ka'bah. Makanya dikatakan nanti falyabudu rabb hadzal al-bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik bait ini, rumah yang mengikat seluruh bangsa Arab
dengan rumah tersebut. Jadi nggak ada bangsa Arab kecuali setiap tahun mereka sebelum Nabi lahir mereka udah haji. Mereka terikat, punya ikatan mereka dengan Ka'bah. Sekarang umat muslimin seluruhnya punya ikatan dengan Ka'bah. Makanya dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, rumah yang mengikat seluruh umat muslimin dengan Baitullah itu. Masjid Nabawi juga yang pertama Nabi bangun seperti itu, mengikat seluruh sahabat Muhajir dan Ansor di situ. Dan Nabi perkuat lagi ikatan itu. Kalau itu kan baru ikatan sebatas interaksi, komunikasi, kemudian juga persamaan di antara mereka. Nabi mau ikat lebih erat lagi. Bahkan dengan ikatan tersebut mereka akan saling memberi, saling berbagi. Bahkan berbagi hal-hal yang sangat mungkin bernilai dalam kehidupan mereka. Yaitu Nabi bersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ini kan juga menarik ya. Namanya orang Ansor. Mereka udah berkecukupan, mereka punya segala mereka butuhkan di Madinah. Kemudian datang orang-orang Muhajirin yang jumlahnya nggak sedikit datang ke Madinah. Dan mereka Allah katakan orang Muhajir ini al-fuqara al-muhajirin. Mereka itu kondisinya fuqara dan muhajirin. Fuqara itu berarti mereka buat kebutuhan itu mereka sangat membutuhkan fuqara. Kemudian muhajirin, mereka meninggalkan seluruh harta tempat tinggal mereka. Betul-betul nggak punya apa-apa dan mereka sangat membutuhkan kondisi. Itu orang-orang al-muhajirin. Nabi bersaudarakan muhajirin dengan Ansor. Kira-kira seperti apa respon orang-orang Ansor ketika Nabi putuskan hal seperti itu? Nabi persaudarakan mereka. Ini juga persaudarakannya bukan yang kaya sama yang kaya, yang ganteng sama yang ganteng, yang merdeka. Ini betul-betul persaudaraan tersebut akan mematahkan adat jahiliyah dari bangsa Arab sebelumnya. Bangsa Arab sebelum mereka sangat memuliakan misalkan tentang nasab, tentang siapa orang kaya, siapa orang miskin, siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang budak, siapa yang merdeka. Itu ada kasta-kasta seperti itu. Dan dengan persaudaraan ini itu Nabi patahkan seluruh, Nabi hapus seluruh. Nabi kaitkan antara yang fakir dengan yang kaya. Kemudian yang lemah dengan yang kuat. Yang hitam dengan yang putih. Kemudian yang kaya dengan yang miskin. Seluruh Nabi kaitkan ini semua. Nabi persaudarakan di antara mereka. Sampai persaudaraan tersebut bukan sebatas mereka saling menasehati, mereka saling berbagi, mereka saling memberikan harta. Nggak sebatas sampai situ, bahkan yang lebih dahsyat lagi, sampai mereka memutuskan untuk saling mewarisi di antara mereka. Jadi kalau ada yang meninggal nanti kamu mewarisi harta saya sekian. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran. Wa ulul arhami ba'dum awla bi ba'din fi kitabillah. Bahwasanya ulul arham, keluarga itu lebih berhak, keluarga secara nasab lebih berhak. Karena mereka sampai sebesar itu gitu. Kecintaan mereka terhadap orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Di antara peristiwa begitu mencengangkan begitu tentang persaudaraan ini yang tidak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya dan juga nggak akan terjadi di umat-umat setelahnya, ini cuma terjadi di zaman itu doang. Seakan-akan di zaman itu tuh manusia berada di puncak kemuliaan akhlak. Di zaman Nabi manusia berada di puncak kemuliaan akhlak. Di antara peristiwa yang paling dahsyat adalah bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ini disaudarakan dengan yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini, sahabat ini ketika dipersaudarakan, baru dipersaudarakan, Nabi bersaudarakan mereka. Kemudian Nabi kemudian sahabat ini langsung menyamper Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat yang paling kaya. Tapi saat itu Abdurrahman bin Auf juga kondisinya masih fakir
dan muhajir, dia nggak punya apa-apa, dia membutuhkan, dan dia belum orang kaya gitu. Meskipun dulu di Mekah kaya raya. Kemudian sahabat Rabi'ah ini bilang, Sa'ad bin Rabi'ah bilang ke Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya punya harta yang banyak. Gimana harta ini kita bagi dua aja, bagi dua, 50-50 gitu. Satu itu nih. Kedua, ini nih, dahsyat ini. Saya punya dua istri. Kamu lihat yang mana yang paling cantik, nanti saya tolak. Nanti selesai masa idah kamu nikah. Itu itu kan nggak pernah terjadi di zaman sebelumnya, dan ya kita yakin nggak akan terjadi. Bukan itu dong, yang lebih dahsyatnya lagi, Abdurrahman bin Auf menolak itu semua. Nabi Abdurrahman bilang, terima kasih, semoga Allah berkahi harta kamu, Allah berkahi keluarga kamu. Itu kan ini mau memberi begitu dahsyat, dan ini tolak begitu dahsyat. Kalau kita mungkin, aduh, haji mumpung gas. Tapi lihat ini dua, orang-orang muhajirin sebelum datang ke Ansor, sebelum datang ke Madinah, mereka udah akhlak mereka tuh udah ditarbiyah, udah dididik sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun dididik sama Nabi di Mekah. Jadi ketika mereka datang ke Ansor, itu akhlak mereka, perkataan mereka, tutur kata mereka tuh. Kan orang-orang Ansor tuh ngeliat mereka tuh, masya Allah, orang soleh semua ini. Masa saya mau kasih ini kagak mau gitu kan? Kaget tuh, kagak mau. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, daluni ala suku, tunjukin saya aja mana pasar. Tunjukin pasar. Gak lama di riwayat tersebut sebutin, dan dia kembali dari pasar dengan hasil gitu kan, dengan hasil dari dagangan dia yang gak sedikit, lumayan banyak, padahal baru masuk pasar. Gak lama kemudian Nabi tanya lagi Abdurrahman bin Auf. Terus sebelumnya kan ditanya dia mau nikah, tapi dia nggak mau kan. Nabi tanya lagi, wahai Abdurrahman, gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kemudian bertanya, kamu udah nikah belum? Ternyata Abdurrahman akhirnya sudah menikah dengan salah satu perempuan Ansor. Allah alam yang mana? Allah alam yang mana? Tapi menikah akhirnya dengan perempuan dari Ansor. Ini peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, dan dalam Islam disebut dengan istilah namanya al-ithar. Al-ithar. Al-ithar, pernah dengar Bapak-bapak al-ithar? Al-ithar itu artinya mendahulukan untuk sahabatnya daripada dirinya sendiri. Memberikan yang terbaik buat sahabatnya daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya membutuhkan. Ini disebutin di surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Allah mengatakan, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Sesungguhnya mereka yang saling bertukaran gitu, mereka yang menempati tempat tinggal, tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim, yang sebelumnya maksudnya orang-orang Ansor. Mereka yang sudah menempati Madinah sebelumnya, mereka sudah beriman juga. Tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka cinta dengan siapa yang datang kepada mereka, yang hijrah kepada mereka. Wa yu'thirun ala anfusihim, dan mereka berithar tadi. Mereka mendahulukan sahabat mereka, walau kana ala anfusihim, dibanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, meskipun mereka lebih membutuhkan. Ini ada yang mengatakan, mufassir mengatakan ayat ini turun tentang ketika ada salah seorang orang muhajirin di awal-awal mereka datang ngadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya nggak punya makanan yang bisa saya makan. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, siapa yang mau menjamu orang ini malam ini? Kemudian berkatalah salah seorang sahabat dari Ansor, saya ya Rasulullah. Kemudian diajaklah orang tersebut ke rumah. Kemudian sebelum masuk ke rumah, sahabat ini pergi ke istrinya.
Wah istriku, kita ada tamu ini, tolong muliakan tamu kita ya. Istrinya bilang apa? Ya Allah Pak, kita nggak punya makanan lagi, tinggal buat anak kita doang. Itu tinggal buat anak kita doang. Makan mungkin nasi gitu ya, atau zaman ini makan kalau sekarang nasi gitu. Gue zaman itu udah tinggal buat anak kita doang. Lauk pauk buat anak kita doang. Habis itu sahabatnya bilang, ya udah kasih aja, siapin yang terbaik, hidangkan yang terbaik. Nanti ketika mereka makan, kita di belakang nyalahin lampu. Selesai mereka makan, kita matiin lampu juga, kita tidurin anak-anak kita. Biar dikirain tamu, mereka juga makan di belakang. Tamunya makan, mereka padahal mereka enggak, mereka cuma nyalain lampu doang udah di belakang. Kemudian ditidurin anak-anaknya, biar maksudnya biar anak-anaknya jangan sampai namanya anak kecil gitu kan, kalau belum makan pasti pasti nangis, pasti nangis minta makan gitu. Takut nanti kalau anaknya teriak makan aja dah, nanti tamunya ngerasa nggak enak gitu. Ini sahabat sampai segitu. Ketika besok hari dia bertemu Nabi dan Nabi panggil dia, Nabi mengatakan, Allah tersenyum dengan apa yang kamu perbuat semalam. Allah tersenyum dengan apa yang kamu perbuat semalam. Kemudian turunlah ayat itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan untuk sahabat-sahabat mereka dibanding diri mereka meskipun mereka lebih membutuhkan. Ini mungkin kondisi-kondisi seperti ini mungkin ya bisa terjadi di kehidupan kita, mungkin tetangga ya, mungkin tetangga kita. Tetangga kita malam hari cuma punya nasi doang sama telur 3 biji gitu kan. Telur 1 biji gitu. Dan cuma buat anak kita doang. Kita udah makan, istri udah makan, tinggal buat anak doang. Tiba-tiba tetangga minta nasi. Tetangga ya, kita kasih kan? Kita kasih atau kita bilang ada sih nasi, tapi tinggal dikit buat anak. Ngasih tahuin alasannya gitu. Nah itu ya biasanya kan kita begitu, tapi kalau kita kasih betul-betul kan, ada alhamdulillah ada cukup ini banyak, malah kita punya banyak, Pak silakan kasih sama telur-telurnya dikasih. Subhanallah, itu sama Bapak sama dengan apa yang dilakukan sama sahabat Ansor dulu. Allah tersenyum juga. Kan kalau dulu ada Nabi sampaikan langsung. Zaman sekarang Nabi udah nggak ada, tapi yakin Allah ini, Allah senang dengan yang saya perbuat. Jadi hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di rumah kita di perkara makanan atau perkara mungkin juga mungkin kendaraan gitu ya. Kadang tetangga kita mau pergi kemana nggak ada motor, kita juga sebenarnya mau pergi nggak penting-penting banget gitu ya, atau sekedar hajat kebutuhan kita doang, tanpa mau pergi, tak mau dipinjam motornya nggak, saya juga mau akan kita pasti kita bilang gitu, saya juga mau pergi ke, sebenarnya kita bisa ditunda-tunda nanti kan, atau kita bisa misalkan ya udah saya nggak usah pergi dulu, misalkan mau belanja atau mau silakan, silakan pakai Pak, silakan, itu juga isar, isar luar biasa, meminjamkan barang. Nah kalau kita sampai menahan, apalagi barang-barang yang ya sederhana kayak sapu, kemudian pangki, kemudian martil, kemudian itu hal-hal seperti itu kalau sampai kita tahan itu udah namanya Allah mengatakan wayam dan ma'au, menahan barang-barang berguna. Itu udah masuk kategori mendustakan hari kiamat. Jadi dalam persaudaraan yang paling tinggi itu namanya tadi itu al-ihsan, itu paling tinggi udah, itu paling tinggi sudah, nggak ada lebih tinggi lagi, itu al-ihsan udah paling tinggi. Dia lebih mencintai saudaranya tadi, hal tersebut lebih mementingkan urusan saudaranya muslim daripada dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Itu al-ihsan, itu paling tinggi, paling mulia. Subhanallah, kalau Nabi mengajarkan, kalau contohnya Nabi, ini yang sahabat juga mencontohkan hal-hal tersebut. Sahabat mencontohkan, sahabat muhajirin, sahabat ansor,
Mungkin ada lagi kisah nanti ketika di perang Yarmuk juga ulama menyebutkan ketika ada setelah selesai perang kemudian ada orang-orang terluka kehausan ketika mau dikasih minum, eh, ketika dia mau minum begitu kan, setelah perang terluka kondisi haus, ketika dia mau minum dia dengar sebelah sana sahabatnya minta minum juga. Udah makasih aja sama sahabat saya sebelah sana. Sahabat yang itu ketika mau minum juga sama, ketika dia mau minum mau negek gitu ya. Allah, mau negek ada sahabatnya teriak juga kasih lagi. Sampai ke situ dia mau minum, dia dengar sahabat yang pertama ada suara-suara gitu ya, suara-suara sekarat. Itu kasih dulu dong, gue nggak tahan. Ternyata ke yang pertama udah meninggal, yang kedua meninggal tiga. Subhanallah. Itu sampai di antara hidup dan mati mereka masih isar. Ya. Antara hidup dan mati mereka masih isar. Itu yang paling tinggi. Kalau paling rendahnya dalam ukhuwah Islamiyah paling rendahnya itu disebut dengan salamatus sadr. Salamatus sadr tuh udah hatinya nih selamat, dadanya selamat, hati selamat. Maksudnya apa? Dia nggak punya perasaan dengki dengan siapapun. Disebutin nanti di surat Al-Hasyr di ayat 8, di ayat 10. Jadi surat Al-Hasyr 8, 9, 10. Ayat 8 ngejelasin tentang orang-orang muhajirin paling utama lah. Dia disebut as-sabiqun al-awwalun, orang paling top lah muhajirin. Kemudian yang kedua lah Ansor. Tapi masalahnya nanti ini di awal-awal Nabi datang ke Madinah, orang-orang muhajirin kaget gitu dengan perilaku orang-orang Ansor. Mereka orang muhajirin udah 13 tahun dididik Nabi SAW. Tapi pas datang ke Ansor mereka kaget. Sampai disebutkan, ya Rasulullah, ini orang-orang di sini baik-baik banget semua di Ansor. Ini kita dikasih ini. Kami takut ya Rasulullah. Mereka nih bawa semua kebaikan gitu. Kita ini ketinggalan dalam hal kebaikan. Sama orang-orang muhajirin takut ketinggalan dalam hal-hal kebaikan gitu. Semua kebaikan mereka lakukan. Orang-orang Ansor. Padahal ini orang-orang muhajirin dari mulai harta, mulai seluruhnya. Sampai orang muhajirin kaget dan khawatir amalan mereka tertinggal sama orang-orang Ansor. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan masing-masing dari mereka. Nah, jadi di surah Al-Hasyr ayat 8 tentang Al-Muhajirin, ayat 9 tentang Ansor, dan ayat yang terakhir tentang orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah nanti. Itu doanya kita hafal tuh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ya Tuhan, ya Rabb kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami gitu. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu. Ghillan itu penyakit hati, penyakit hati dengan segala bentuknya dia, mau hasad, mau dengki, benci, iri, itu semua itu namanya ghillan lil ladzina amanu. Orang yang nggak punya ghil di dalam hati terhadap orang-orang beriman disebut dengan itu hati, dan hatinya dia selamat. Dan itu minimal, derajat paling rendah. Jadi orang kalau dalam hati ada ghil, dia nggak punya ukhuwah namanya dalam hati. Dia nggak punya ukhuwah. Sedangkan ukhuwah ini di dalam Islam itu kemuliaannya luar biasa. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang bersaudara. Beriman, mukminun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Iman bukan muslim. Bukan innamal muslimuna ikhwatun. Kalau di Indonesia kebanyakan orang muslimi atau orang mukminin gitu. Orang mukminin itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang benar-benar Allah mengatakan kalau disebutin nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan Al-Qur'an bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
dan kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Dan orang-orang mukmin ini Allah katakan ikhwah. Mereka itu bersaudara. Bahkan persaudaraan mukminin ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Kalau orang dia satu nasab, baik adik atau kakak, tapi adiknya nggak beriman atau kakaknya nggak beriman, itu nggak dalam Al-Quran nggak disebut keluarga. Kayak Nabi Nuh sama anaknya Kan'an. Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, ini anakmu laisa min ahlik, dia bukan ahli, bukan keluarga kamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih, ini nggak beramal soleh, dia nggak beriman. Jadi ukuran keluarga, ukuran persaudaraan itu keimanan. Semakin baik keimanan kita, harusnya semakin baik persaudaraan kita dengan sesama muslim. Jadi ini mempersaudarakan dan menyatukan serta menyetarakan orang-orang mukmin di Madinah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi nggak ada yang merasa lebih baik, merasa lebih unggul. Nabi telah mempersaudarakan mereka. Ya udah saudara, udah setara gitu saudara. Antara tadi yang kaya, yang miskin, kemudian yang kuat, yang lemah, antara yang hitam, yang putih, kemudian juga seluruhnya Nabi persaudarakan. Antara yang merdeka dan yang budak Nabi persaudarakan. Disebutkan jumlah yang dipersaudarakan Nabi ada 70 orang. 70 orang ini dipersaudarakan mereka, dari muhajirin dipersaudarakan dengan ansor. 70 dipersaudarakan seluruh. Subhanallah. Tentu sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka punya saudara. Abdullah bin Zubair, mereka ada saudara mereka. Saudara dalam ukhuwah. Ini kan kalau kita lihat, ini brilian banget gitu. Ide mempersaudarakan itu nggak pernah muncul di umat-umat sebelumnya. Di kisah-kisah Nabi sebelumnya itu nggak ada itu yang namanya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Sebab ini peristiwa yang tercatat dalam sejarah di Sirah Nabawiyah. Pertama kali sepanjang sejarah umat manusia terjadi peristiwa ini. Sistem konsep mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan itu sukses dan itu berhasil. Dan itu menjadi contoh sampai nanti masuk dalam nanti setelahnya, setelah mempersaudarakan nanti Nabi buat itu perjanjian Piagam Madinah, itu Piagam Madinah. Jadi bisa kita pelajari tentang al-ithar, bagaimana kita mendahulukan saudara kita dibanding diri kita meskipun kita membutuhkan itu. Kita di jalan berdua pas-pasan begitu kan. Lagi mau makan atau segala macam, ternyata ada orang minta-minta misalnya. Itu gimana kan respon kita di situ? Kalau kita kasih itu sebenarnya ikhar dan itu pas-pasan ini. Dikasih itu ikhar. Ya kalau memang amalan ini sederhana, pahalanya biasa aja ya gampang. Yang ngerjainnya gampang, tapi kenapa begitu berat? Karena tadi pahalanya begitu besar sampai Allah tersenyum. Dan minimal tadi salamatu sadaqi, hati kita selamat, tidak ada ghil di dalam hati kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal tersebut dan sukses itu terjadi antara muhajirin dan ansor. Setelah dibangun masjid, kemudian dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Subhanallah. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa besar ini dengan beberapa kisah tadi, Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat yang menerima tamu, dan sahabat-sahabat, dan sebenarnya banyak contoh-contoh lain dalam Sirah Nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bagaimana mereka beramal bermuamalah dengan al-ithar. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr tadi ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, sahabat mereka dibanding diri mereka sendiri meskipun mereka lebih membutuhkan khasasah, lebih membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah katakan barang siapa yang mampu menjaga syuha, kebakhilan dirinya dia, syuha nafsihi, kebakhilan jiwanya dia, ketika kita mau memberi ada muncul jangan, itu namanya keburukan, kebakhilan jiwa dia. Jangan ada kan kebakhilan jiwa. Barang siapa mau dapat menjaga kebakhilan jiwanya dia, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan yang kita pelajari dari Sirah Nabawiyah ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari dari Sirah Nabawiyah, dari apa yang dijalankan dan diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Baik, kita tutup pengajian kita di malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wa'afwana ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bihamdihi yaghfir wa yarham. Allahumma iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal ilmi, وافتح لنا أبواب المعرفة وافتح لنا أبواب الصحة واجعلنا من أهل الخير بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Maka sini dapat saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah.